pada semangat banget nih kayaknya nih. Nah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Aku harap dengan adanya kegiatan ini kita bisa lancar ya sampai akhir kegiatan. Amin. Jadi sebelum kita mulai pelaksanaan kegiatan hari ini, kan kita belum kenal nih satu sama lain ya kan. Aku pengen kita nih biar deket, biar kita enak ngobrolnya. Boleh ya kita kenalan dulu. Boleh dong. Tapi perkenalan di sini aku pengen sambil main nih biar kitanya seru ya, enjoy. Jadi teman-teman di sini tahu nggak permainan polisi numpang tanya? Gitu. Tahu. Oke. Jadi nanti aku atau enggak kita deh rame-rame nyanyi polisi numpang tanya sebentar atas nama siapa, dimulai gitu. Jadi aku pengen sebutin nama sama hobi sama hobinya. Nanti misalnya aku tunjuk, nah nanti baru dari kamu muter gitu ya. Oke? Oke, kita coba ya. Oke. Dimulai. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama Lili. Hobi Lili bermain. Mila. Hobi Mila menyanyi. Siva. Hobi Siva Menonton. Talida. hobi Talida Main. Mia. Hobi Mia shopping. Desti. Hobi Desti make up. Yuli. Hobi Yuli badminton. Alia. Hobi Alia membaca. Oke. Oke, sekarang sebelum kita mulai lagi, pengen nanya lagi. Tadi teman-teman udah kenal kan? Aku pengen nanya, Desti, hobinya Lili apa? Hobinya Lili tadi bermain. Bermain, betul? Betul. Oke. Kalau Syifa, hobinya Lili apa? Badminton. Wis. Berarti udah pada hafal ya semuanya ya. Oke. Teman-teman, ada yang tahu gak sih kita tuh di sini mau ngapain? Oke, nggak apa-apa, aku jelasin ya. Jadi adanya kita di sini, kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman, ada yang tahu gak bimbingan kelompok itu apa atau ada yang pernah dengar? Aku cuma pernah dengar juga sekedar bimbingan kelompok itu kayak diskusi biasa gitu. Diskusi, ya betul. Terus ada lagi yang mau nambahin? Boleh? Sharing informasi. Sharing informasi, betul. Bersosialisasi. Sosialisasi, ya. Dilakuinnya bersama-sama. Ya, betul. Ya, jawaban teman-teman tuh betul semua. Jadi aku di sini pengen ngelurusin, ingin menjelaskan nih kepada teman-teman apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu sendiri adalah suatu layanan konseling yang ada di bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok sendiri itu adalah sesuatu dari teman-teman nih supaya teman-teman tuh bisa menciptakan suasana yang hangat, yang aktif, enjoy gitu ya dalam menjalankan proses kegiatan ini. Nah, dengan adanya kegiatan ini, aku harap teman-teman bisa saling terbuka ya, teman-teman bisa saling menyuarakan pendapatnya gitu, dan teman-teman bisa sukarela dengan senang hati gitu ya, menjelaskan informasi-informasi yang teman-teman tahu. Dan aku harap misalnya nih dalam proses ini ada rahasia pribadi, entah dari teman-teman yang ingin bercerita gitu, kita bisa menjaga rahasia itu dan cukup sampai di kita aja. Jangan sampai orang lain tahu lagi. Teman-teman bebas mau berpendapat seperti apa, oke? Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi di sini aku adalah seorang pemimpin kelompok yang akan membawa kegiatan ini gitu ya, yang akan membersamai teman-teman nih sampai akhir. Sementara
sementara teman-teman di sini adalah anggota kelompok yang akan ikut serta ya. Jadi kita ini saling membantu agar tercipta suatu dinamika yang efektif gitu ya. Jadi yang teman-teman harus tahu nih, di bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik. Nah, topik ini terbagi menjadi dua. Ada topik tugas dan topik bebas. Jadi topik ini tujuannya agar kita bisa membahas sesuatu yang udah didiskusikan. Aku jelasin dulu ya. Topik tugas itu adalah topik yang diberikan oleh aku sendiri nih. Jadi nanti misalnya aku mau ngasih topik pembahasan apa, kita bisa langsung berdiskusi gitu ya. Sementara kalau topik bebas itu topik yang diberikan atau dikasih oleh teman-teman di sini gitu. Jadi teman-teman yang ingin membahas sesuatu yang topik yang lagi trending, yang lagi hits atau yang lagi kekinian lah gitu ya, teman-teman bisa nih ajuin pendapatnya ya. Tapi kali ini aku ingin kasih ke teman-teman topik tugas, nggak apa-apa ya? Kalian sukarela gak nih? Oke, bagus. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pelecehan seksual. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong ya pelecehan seksual itu apa? Udah tahu belum nih? Udah nggak asing gitu ya. Nah, tapi sebelum itu aku pengen teman-teman yang punya HP atau buku dan lain-lain bisa kita kumpulkan di tengah-tengah dulu. Ya, ada yang saya masih ada yang megang HP, boleh dikumpulkan. Ya. Oke. Nah, teman-teman jika ada yang ingin ke kamar mandi boleh. Ada yang ingin kamar mandi dulu? Dipersilakan. Di sini teman-teman udah siap belum nih untuk memulai kegiatannya? Sudah. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya nih, sebelum kita membahas apa itu pelecehan seksual, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih pelecehan seksual itu apa sih sebenarnya? Kalau yang oke boleh. Menurut aku pelecehan seksual itu dia sangat melanggar norma, terutama tuh norma agama. Iya, betul. Ada lagi boleh? Gusti? Pelecehan seksual itu kalau aku dia tuh ada yang verbal, ada yang non verbal. Ada lagi yang mau nambahin? Boleh? Kalau aku pelecehan seksual itu yang namanya pelecehan itu yang satunya ingin, yang satunya tidak ingin. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak mau gitu ya. Iya. Ada lagi yang mau nambahin? Cukup. Oke, baik. Yang dijawab teman-teman di sini betul semua. Jadi pelecehan itu emang sesuatu tindakan yang tidak terpuji ya. Pelecehan itu terjadi karena adanya nafsu atau hasrat seseorang yang sudah tidak tertahan gitu. Akhirnya dia mungkin mencari orang lain gitu ya yang menjadi korban di sini, yang tidak ingin gitu, yang tidak setuju dengan adanya kasus tersebut. Karena adanya ketidakinginan gitu ya, adanya keterpaksaan dari si korban, pada akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat diri si korban ini menjadi trauma gitu ya, jadi takut gitu. Jadi di dalam kasus pelecehan seksual itu ada yang namanya pelecehan verbal dan pelecehan non verbal. Nah, teman-teman di sini ada yang mau ngasih tahu nggak contoh kasus verbal itu kayak gimana, pelecehan verbal? Ya boleh. Pelecehan verbal itu dengan ucapan, dengan kata-kata kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak misalnya orang-orang yang ngomong kayak "Kiu cantik banget" atau Catcalling. iya kayak catcalling gitu. Cewek nih cantik banget kayak gitu. Menurut aku itu pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Betul. Ada lagi yang mau nambahin? Ya. Oke, aku tambahin ya. Mau nanya. Boleh? Nih, misalnya nih ada orang nih lagi jalan, tapi dia tuh gak kenal sama cowok itu. Nah, tiba-tiba cowok itu tuh kayak megang belakang dia, tapi dia tuh gak kenal sama orang itu. Maksudnya contoh verbal apa contoh non verbal? Oke, teman-teman, jadi di sini aku jelasin lagi ya. Tadi betul yang dibilang Desti, kalau contoh verbal itu ya tadi kayak catcalling ya, dia QQ kayak di jalan, kita lagi jalan, cewek cantik. Nah itu termasuk yang verbal. Nah tadi Yuli nanya untuk yang dipegang gitu ya, dipegang langsung sama orang yang nggak dikenal itu termasuk verbal atau non verbal. Nah sebelum aku jawab nih, ada gak teman-teman yang mau jawab, ada yang tahu gitu mungkin? Boleh ya? Jadi
Nah kalau tindakan gitu, kalau verbal kan tadi ucapan ya. Nah kalau tindakan itu kan yang dari Yulian itu kayak tindakan gitu kan. Langsung. Itu masuknya menurut aku non verbal gitu. Ya, betul. Jadi kalau kasusnya dia langsung nyentuh gitu ya, atau langsung megang area-area sensitif kita gitu, daerah-daerah kehormatan kita, itu udah termasuknya pelecehan nonverbal. Karena dia itu berupa tindakan gitu atau sentuhan langsung kayak gitu. Yang seperti teman-teman tahu ya, di sini tuh kan lagi marak-maraknya banget nih kasus pelecehan seksual. Bahkan di tempat yang kita udah anggap aman ya, kayak di kampus, di pondok pesantren pun ternyata paling banyak gitu. Nah, teman-teman ada yang tahu gak sih berita-berita kasus pelecehan seksual yang sempat trending gitu? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah. Aku Ya boleh. aku pernah dengar kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yai di lingkungan pesantren. Itu pernah sampai trending juga ya waktu itu ya. Seperti yang sudah kita dengar tadi dari contoh kasusnya Lini ya, itu kan ada pelecehan di mana pelecehan itu dilakukan oleh seorang kiai. Nah, teman-teman di sini ada yang punya contoh kasusnya mungkin dari kiai yang ada di pondok pesantren gitu? Boleh? Ya, boleh. Aku pernah dengar ada kasus di pondok pesantren di daerah Subang, tapi aku nggak tahu jelas nama pondok pesantren itu apa. Tapi itu dilakukannya sama pelaku itu kiai sendiri. Kiai itu melakukan pelecehan seksual terhadap santri-santrinya. Itu tuh lumayan banyak ya di berita, tapi aku kurang tahu jelas berapa korbannya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu? Boleh? Sepertinya kurang lebih 15 orang. 15 orang. Dan itu dilecehin langsung oleh kiainya sendiri gitu ya. Bahkan ada yang sudah sampai melakukan. Jadi emang kasus kayak gini tuh masih banyak banget gitu ya terjadi ya, justru di tempat-tempat yang kita anggap aman sekalipun gitu ya. Ada yang punya contoh kasus lain? Aku punya lagi. Boleh. Jadi ada kiai, tapi aku juga nggak tahu ini lupa malah di daerah mananya dan pondok pesantren itu apa. Tapi dia itu melakukan pelecehan terhadap empat santrinya dan empat santri sekitar 9 orang kalau nggak salah, 4 santri dan selebihnya itu ustadzanya. Yang Ustadzanya langsung. Nah, yang melaporkan itu justru istrinya sendiri. Jadi istrinya tuh tahu perbuatan suaminya yang udah ngelecehin banyak orang gitu ya. Iya, jadi dia itu punya kamar khusus. Jadi di kamar khusus itu dia melakukan pelecehan tersebut terhadap santri-santrinya dan ustadz-ustadznya di rumah aja di pondok pesantren tersebut. Nah, aku sekarang pengen nanya nih, menurut teman-teman dampak yang terjadi gitu ya, dampak yang diakibatkan dari kasus pelecehan ini tuh apa sih? Mungkin boleh saudari Alida. Dampaknya biasanya tuh bisa menyebabkan kayak terutama buat yang dilecehin Ya. dari mentalnya pasti terganggu. Dari keluarganya pasti ada kayak nggak terima, kayak pasti ada keributan. Ada yang mau nambahin? Boleh dari Siva dulu. Ya, jadi si korbannya ini dia bisa ngerasa trauma. Terus si keluarganya juga jadi punya aib kan. Sebentar, tapi hal tersebut itu apakah menjadi sebuah aib buat terutama ya si korban gitu? Boleh? Menurut aku itu bukan aib ya. Justru kalau dibilang aib itu nanti korban malah makin down ya. Jadi Makin harusnya takut buat speak up gitu ya. keluarga itu mensupport gitu loh, jangan menganggap hal itu aib, soalnya ini kan korban. Jangan jadi aib itu pelakunya. Pelaku ya, aib buat pelaku mungkin ya. Melakukan dia yang melakukan. Boleh? Tapi kan ada aja yang orang tuanya itu nggak ngerti kondisi anaknya itu seperti apa. Ada aja yang menyalahkan tetap menyalahkan anaknya gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang mungkin bukan orang tuanya gitu ya, mungkin juga masih banyak orang-orang di sekitar kita gitu ya yang misalnya dilecehin tapi yang disalahin tuh malah si korbannya. Menurut teman-teman hal-hal tabu seperti itu gitu ya, bagaimana sih gitu responnya? Aku pengen denger nih pendapatnya dari teman-teman. Ya boleh. Menurut aku ya, jadi itu masyarakat kita itu kurang edukasi tentang hal tersebut.
pada anggapnya mentang-mentang kan nih misalnya korbannya cewek ya. Iya, perempuan. Soalnya kan ada yang berkesan juga ya, yang pelakunya itu cewek. Iya. Tapi Tapi kebanyakan perempuan yang jadi korban. Nah, perempuan itu kan ibaratnya kalau di sini ya, jadi kayak dia bilang beda sama laki gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi mengalami itu benar-benar kayak kali banget. Padahal kan kita kan bukannya dengan hal yang sukarela Iya. melakukan hal itu kan. Paksa ya. Jadi butuhnya banyak edukasi lagi terhadap masyarakat kita. Ada yang menambahin? Ya, boleh. kurang lebih sama kayak kita perlu banget mengubah yang namanya sudut pandang kita sama korban. Jadi kita malah jangan nyalahin si korban, apalagi kayak sampai mau jokin korban, karena itu bakal malah berpengaruh banget ke mentalnya udah sama dia korban, tapi dia gak dapet dukungan dari semua orang malah kayak nyalahin dia, nanti dia malah makin takut, hilang kepercayaan dirinya dia jadi dia sama orang-orang pun jadi Trauma. takut, iya, karena menurut dia aku udah dijahatin misalnya ya, nah terus tapi orang-orang malah juga menyalahkan dia, jadi seakan-akan udah nggak ada yang ngasih perhatian sama dia, takutnya nanti dampaknya malah lebih parah kalau kita malah menyalahkan si korban. Boleh? Silakan. Selain dampak ke korbannya tadi ya, kan mereka nih pada ngejas gitu ya masyarakat gitu, keluarganya gitu. Nah, jadi buat korban-korban selanjutnya gitu loh, jadi nggak berani speak up gitu loh, karena takut dijas Iya. gitu. Betul. Dan juga sebenarnya ya di Indonesia ini banyak banget ya kasus pelecehan seksual, entah itu dari anak SD sekalipun, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah atau bahkan di pondok pesantren tuh udah benar-benar kayak merebak banget, dan banyak banget korban-korban yang gak berani gitu buat ngomong, karena itu tadi benar ya, karena kurangnya edukasi masyarakat yang masih nganggep ada pernah dengar mungkin banyak orang-orang yang berpendapat makanya bajunya jangan Terbuka. Nah, itu sering banget gitu ya. Mungkin kamunya aja mancing. Iya, betul. Padahal nggak bisa juga dilihat dari itu. Buktinya pada saat di pondok pesantren pun ya itu pasti kan tertutup gitu ya. Dan hal kayak gitu nggak menjamin gitu ya, nggak menjamin seseorang buat nggak melakukan hal tersebut gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat lain atau bertanya atau mungkin menyampaikan informasi yang teman-teman tahu, boleh? Silakan. Boleh? Kenapa sih pelecehan seksual itu identiknya sama yang berbuatnya tuh laki-laki? Padahal di luar daripada itu tuh pelecehan seksual tuh gak dilakukan sama laki-laki aja, perempuan pun banyak banget yang melakukan pelecehan seksual. Walaupun mungkin pelecehan seksual tuh banyak banget dilakukan oleh laki-laki, tapi terlepas dari itu, sekarang pun banyak banget kan yang wanita yang melecehkan laki-laki itu. Contohnya kayak aku pernah dengar tuh yang kata ibu-ibu melecehin yang di warnet itu Anak-anak warnet ya. dia yang di bawah umur itu kan kayak itu kan nggak mau apa sih, kayak pelecehan seksual tuh kenapa identik sama Boleh? Tadi yang mau menyampaikan dulu? Jadi kasus pelecehan yang dilakukan wanita terhadap laki-laki ini tertutup oleh kasus yang pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, karena saking maraknya jadi tertutup gitu loh, nggak keluar gitu kasusnya. Saking banyaknya laki-laki Yang melakukannya gitu ya. Jadi orang-orang berpikirnya laki-laki terus dia. Mau nambahin? karena menurut aku ya, kan kalau misalkan sepengetahuan aku, kalau laki-laki sama perempuan itu ada perbedaannya. Kayak perempuan punya 99 nafsu, tapi dia bisa menjaga nafsu itu dengan satu cara gitu, jadi kayak bisa ketahan. Sedangkan laki-laki tuh kebalikannya, kayak dia cuma punya satu nafsu, tapi dia tuh nggak punya cara untuk nahan itu gitu. Jadi kenapa pelecehan seksual itu bisa didominasi oleh laki-laki gitu. Boleh? Silakan. Apa sih tadi banyak orang kan yang bilang kayak kenapa pakai bajunya pendek, kamu kan harusnya bajunya panjang, jadinya kan dilecehin gitu. Iya, Ya. betul. Kenapa mereka nggak mengubah sudut pandang mereka Nah, itu ke laki-laki ya. kenapa orang tua itu harus mendidik anaknya itu, mendidik moral anaknya agar tidak melakukan hal tersebut gitu Iya. kan?
nggak harus ke perempuan terus. Kenapa harus menyalahkan ke kita terus? Jadi mungkin maksudnya saudari Mila itu moral selain berpakaiannya kita sebagai perempuan, tapi moral anak laki-laki juga harus dibentuk gitu ya. Karena percuma ya kalau misalnya kita nih udah maksudnya ya menjaga diri, tapi emang ternyata dari si pelaku gitu ya yang nggak bisa nahan. Bahkan aku kan sering dengar juga kayak ada orang yang udah bercadar, tapi dilecehin Iya, ya. betul. Banyak malah kasusnya ya. Oke, aku mau nambahin untuk menjawab pertanyaan Desi. Menurut aku di lingkungan kita ini, di Indonesia ini masih ada double standar. Dimana artinya double standar itu kayak ada dua standar yang berbeda gitu. Misalnya nih, contohnya kalau cowok nih catcalling cewek itu kan udah termasuk pelecehan gitu. Tapi buat cewek yang catcalling cowok itu dianggapnya masih biasa gitu, malah bukan suatu yang menjadi hal pelecehan, padahal itu udah termasuk pelecehan gitu ya. Tapi orang-orang masih nganggapnya kalau misalnya cewek yang catcalling gitu itu kayak bercanda gitu, jadi kayak buat main-main aja kayak gitu. Jadi ada dua sudut pandang tuh yang berbeda terhadap cewek dan cowok gitu, sehingga terjadilah double standar seperti ini. Dan sebenarnya banyak banget juga gitu, walaupun gak sebanyak perempuan ya kasusnya, itu cowok-cowok yang trauma karena sering di catcalling cewek-cewek gitu. Dan ternyata di sini di lingkungan kita tuh banyak banget yang belum sadar akan hal itu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas nih apa saja kasus-kasusnya, terus juga ada dampak-dampaknya yang terjadi dalam diri si korban ya kan. Aku pengen nanya nih ke teman-teman, bagaimana sih menurut teman-teman cara pencegahannya gitu? Cara pencegahan untuk si korban ya terutama. Nah itu bagaimana sih kira-kira dari teman-teman? Mungkin ada yang mau berpendapat? Dipersilakan. Boleh. Aku sebelum terjadi untuk berani bilang tidak, Berani bilang tidak. iya gitu loh. Untuk mencegah terjadinya si pelecehan seksual itu buat si korban sih, untuk berani bilang enggak. Tapi boleh. Tapi kalau misalnya ada aja yang dia bilang enggak, takutnya nanti dia yang malah dikerasin, entah itu ditunggu, entah itu diapain, dipukul pala, gitu. Jadi itu kenapa dia nggak bisa bilang enggak gitu, mungkin ada sebab-sebabnya, atau dia diancam gitu sama si pelakunya, jadi dia nggak bisa bilang enggak. Karena banyak juga gitu ya dari kasus pelecehan ini, orang-orang tuh yang udah maksa untuk bilang tidak atau maksa untuk mendorong atau apa, ternyata gak bisa gitu, karena mau gimana pun tenaga cowok itu lebih besar daripada tenaga cewek gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat? Saudara Lili? Ya, jadi mungkin ketika kita saat waktu dilecehkannya itu jangan kan bilang tidak gitu ya, mau mendorong aja kayaknya udah stuck, diem, freeze ya. mungkin Kalau bisa takut. berkata-kata ya. Iya. Nggak ada tenaga gitu untuk melawan. Tapi kalau misalnya Boleh? Ya boleh. tapi kalau aku misalnya emang dia punya keberanian, dia udah tahu nih dia harus dia punya ancam-ancam kritikal mass cowok itu ada di paha. Jadi gimana caranya dia entah itu nendang paha apa ngapain pahanya itu pakai pukulan itu ya, Pakai alat benda pakai gitu ya, alat benda nendang gitu, dia. iya. Jadi jangan kasih kesempatan yang mau ngelecehin ini, jangan kasih kesempatan dia buat bergerak gitu. Kalau misalnya kita kasih kesempatan satu detik aja, dia bakal nyerang kita gitu. Ini ya buat kita nih sebagai cewek itu, kita kalau kemana-mana itu kayak bawa sesuatu yang membuat kayak misalnya Benda, semprotan ya. cabai gitu loh, biar buat Tapi air mata juga memang bisa. itu ada dijual juga gitu, maksudnya itu emang jaga-jaga High heels. ya, bisa juga. Pokoknya biar bisa buat kita Alat-alat ya. melawan gitu loh. Tapi kadang pas udah terjadi tuh gak bakal kepikiran kalau kita tuh punya benda itu gitu. Kadang apapun yang mau kita lakukan ke depannya, 1 detik setelah itu pun gak kepikiran Karena mau kita lakuin apa, karena sudah kami duluan. shock, dan si korban malah ngambil kesempatan itu buat makin iya. meraih gitu ya. Melakukan. Walaupun seperti itu ya, tapi ya kita tetap harus ada Jaga-jaga. ya gitu, pencegahan awal gitu kan. Terus aku juga mau nambahin untuk pencegahan yang benar-benar dini gitu loh, pencegahan awal tuh kita harus
ngasih tahu nih para orang tua buat ngasih pendidikan ke anaknya, itu mantau anak-anaknya buat jaga melahirkan pelaku-pelaku pelecehan seksual selanjutnya gitu. Pendidikan moralnya dulu berarti ya yang pertama ya. Karena kan pelaku ini kan berasal ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga gitu kan, iniannya yang penyebabnya gitu. Faktornya tuh ada dari salah satunya keluarga gitu ya. Iya. Penting juga ya. Ada yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dari keluarganya, jadi dia melakukan seperti itu gitu kan. Tadi Saudara Mia mau bertambah? Iya, aku kalau kasus kayak gini tuh pemerintah juga harus turun tangan gitu loh. Karena Hukum ya terutama iya, ya. karena banyak banget kasus pelecehan seksual yang dia di masyarakat aja gitu. Maksudnya nggak nyampe ke sana, nggak nyampe ke si kepala entah itu kepala desa atau wali kotanya itu. Jadi wali kotanya juga apa, kayak ya udahlah itu udah dianggap hal biasa gitu. Jadi nggak ditegasin lagi sama si pemerintahnya ini gitu. Boleh. Kenapa ya masih maraknya pelecehan seksual itu? Karena kurang maksimalnya hukum di Indonesia ini gitu loh. Bahkan banyak orang dengar kan hukum bisa dibeli gitu. Ya. Jadi gini teman-teman, boleh menambah dulu? Nah malahan kalau udah terjadi seperti itu malah dinikahkan gitu. Ya. Menurut Betul. kalian itu dinikahkan itu ada baik atau tidak gitu? Malah itu kalau menurut aku malah nanti keenakan buat si pelaku malah dinikahkan gitu. Sedangkan kayak nggak ada jalur hukum yang tegas buat memberhentikan supaya nggak ada lagi si pelecehan seksual itu yang terjadi. Kalau itu mah lebih ke mindset mungkin ya, mindset orang-orang sekitarnya, mungkin orang-orang lingkungan itu yang harus berubah gitu, karena menikahkan juga nggak menjamin si korban tuh bisa sembuh dan trauma ya. Iya boleh menambahkan. Tapi menurut aku ya, kalau yang buat menikah itu bukan pelecehan seksual, tapi yang melakukan berjinahan, baru dia Dan yang bukan sama-sama mau gitu loh. Oh. Itu sih udah Hamil mungkin ya. Iya. Kalau Kalau misalkan perzinahan sama pelecehan muslim seksual kan itu- yang satu, Boleh. Tapi kalau misalkan pelecehan seksual kan yang satunya nolak gitu, jadi dia tidak mau. iya dia mau. Tapi kadang ada terpaksa dinikahkan si korban itu. ya. Kalau pelecehan sama mesum itu sama aja. Beda. Kalau mesum atau ada yang mereka berhubungan badan langsung itu biasanya mereka sama-sama mau. Kalau pelecehan itu salah satunya ada yang nggak mau atau menolak gitu, tapi dipaksa. Pelecehan itu kan nggak harus sama yang dikenal, kadang bahkan sama orang yang nggak dikenal, misalnya orang diculik dan itu dilecehin, itu kan banyak kasusnya gitu. Jadi ada unsur ketidakmauan gitu dan keterpaksaan dalam diri si korban gitu. Nah, aku ingin menjawab pertanyaan siapa tadi yang kenapa hukum ya, pokoknya masalah hukum. Nah itu jadi di Indonesia ini ya, menurut aku pribadi hukumnya itu emang benar belum tegas, karena masih banyak banget kenyataannya nih orang-orang yang terkena pelecehan ya, entah itu di instansi tertentu gitu atau mungkin di lingkungannya, nyatanya mereka nggak berani melaporkan. Karena kenapa? Karena hukumnya sendiri tuh belum tegas, dan setiap kita melaporkan, si pelaku malah laporin korbannya balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, hal yang kayak gitu yang mungkin jadinya terhambat gitu loh. Jadi para korban pun jadi takut gitu loh. Belum lagi mereka yang dipandangnya sebelah mata gitu ya, kalau si korban tuh yang paling salah gitu. Nah jadi banyak gitu hal-hal yang belum adil lah gitu untuk si korban. Menurut aku juga untuk pencegahannya dari hukum sendiri ya, selain dia memberi hukuman yang setimpal gitu untuk si para pelaku gitu ya, terus juga mereka pelaku ini dikasih hukumannya tuh adil gitu ya, si korban itu juga harus dikasih konseling gitu. Nah ya, penanganan, jadi dia tuh bisa gitu buat sembuhin traumanya gitu, karena orang-orang yang dilecehin tuh mentalnya tuh pasti terkena gitu ya, karena kan nggak siap dan lain-lain, kayak banyak faktornya, dan itu penting gitu loh. Jadi emang mindsetnya dulu gitu diubah, dan hukumnya juga harus dipertegas gitu. Mungkin ada yang mau nambahkan? Boleh? Iya, menurut aku masalah pelecehan seksual ini yang boleh nyampe ke polisi gitu ya. Ya. Itu kalau misalnya si pelakunya itu masih muda, masih kalah jadi itu menurut aku jangan langsung
ini rehabilitasi, iya ibaratnya kalau dia narkoba itu rehabilitasi Gitu, direhab dulu gitu ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas ya banyak banget nih tentang pelecehan seksual, mulai dari kasus, dampak, terus juga cara pencegahan ya dari teman-teman. Nah, aku pingin nih ada dari teman-teman dong yang menyimpulkan tentang diskusi kita hari ini. Boleh? Tunjuk tangan. Oke, boleh. Jadi pelecehan seksual itu terjadi karena ada yang satunya mau dan yang satunya juga yang satunya terpaksa. Nah, terus pelecehan seksual itu ada dua, verbal dan non verbal. Yang verbal itu kayak suara-suara apa sih? Kata-kata ya, Itu yang verbal. catcalling, Ya. yang verbal. Kalau yang non verbal itu kayak tindak Raba, ya. sentuhan, raba. Oke, sekarang aku tunjuk ya. Boleh saudari Talida untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Kesimpulannya dari tentang pelecehan ini ya, Tuh. khususnya ya buat kita nih ya, kaum hawa atau perempuan, Hawa. ya benar kayak tadi tuh harus kayak lebih hati-hati dan mempersiapkan kayak barang-barang yang bisa mencegah terjadinya pelecehan di jalanan atau dimanapun, kayak kalau misalkan dari chat kan, kalau misal udah nggak dikenal nih orang kan kita bisa langsung blok atau apa gitu. Untuk meminimalisir ya. Ya, terus kayak hukumnya juga harus kayak tetap berjalan, jangan kayak mandek di situ-situ aja malah gak berjalan gitu. Jadi harus kayak lebih dikembangin lagi juga hukum biar jerak. Itu aja sih. Oke, satu lagi deh, aku mau ada yang nyimpulin pendapat kita hari ini. Boleh saudari Diri? Menurut kesimpulan saya ya, jadi kita kalau untuk pencegahannya itu, iya benar kata saudari Talida. Terus hukum di Indonesia ini kayaknya yang hukumnya ini harus tidak memandang uang gitu. Kalau misalkan hukum ini karena uang, ini Gak bakal semua kasus bahkan gak bakal untuk selesai ya? tidak bakal selesai. Terus kita juga harus pandai-pandai menjaga diri sebagai perempuan, dan kita sebagai calon ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk mendidik anak laki-laki kita untuk mengerti moral kepada teman, moral kepada orang tua, teman sebaya ataupun lingkungannya. Terlebih lagi kita harus mendidik moral anak kita untuk menghargai perempuan, karena kita itu yang melahirkannya. Jadi kamu kalau misalkan ingin melakukan sesuatu kepada perempuan, kamu lihat ibu kamu Atau saudari atau saudara perempuanmu atau adik perempuanmu begitu. Mungkin cukup sekian sih menurut saya. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, penyimpulan dari teman-teman ini aku setuju banget, udah bagus banget ya penyimpulannya, dan emang benar gitu ya, bahwa kita harus lebih berhati-hati dan lebih perhatian lagi gitu ya sama lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang aku ingin dengar dari teman-teman di sini, bagaimana sih cara pencegahannya nih untuk diri kita sendiri ya, terutama biar lebih aware gitu, biar lebih memperhatikan lagi gitu loh kasus-kasus pelecehan seksual ini ke depannya kayak gimana. Mungkin boleh ada yang mau berpendapat? Dari Yuli dulu. Nih, pencegahannya. Nih, misalnya kita lagi di luar rumah gitu, atau kita lagi berpergian. Nah, ketika ada orang asing yang sudah kayak mencurigakan gitu, kita tuh harus menghindar gitu dari orang tersebut gitu. Takutnya itu tuh dia tuh membawa, maksudnya dia tuh langsung ngedeketin kita, takutnya gitu kan. Terus megang sesuatu yang di dalam diri kita, walaupun pakaian kita itu sudah tertutup. boleh dari saudari Mia. Iya, tadi aku setuju sama yang apa yang dibilang sama Yudi ya. Misalnya kalau misalnya ada orang yang kita firasat kita ya, ini orang nggak enak nih ya. ngikutin kita dari belakang gimana, kita harus cepet-cepet cari entah itu bantuan sekitar atau kita Tempat yang yang menghindar, ramai. iya, ke tempat-tempat ramai gitu. Tapi nggak ke tempat ramai sih, jangan ke tempat ramai. Aku sih saraninnya kalau misalnya emang kita melihat kayak orang aneh gitu, kita pura-pura ke orang lain. Jadi ada yang backing kita gitu ya, kita pura-pura jalan orang lain atau kita nelpon orang lain video call gitu, jadi kan dia tahu kita lagi sama siapa, Lagi diikutin sama siapa ya, gitu ya. maksudnya setelah
takutnya oh ini orang lagi telepon, nanti takutnya yang telepon itu Perhatiin, ya. Jadi ya jadi kayak sih lebih jangan malu dan jangan takut lagi untuk meminta bantuan kepada orang lain gitu ya. Kalau terutama di posisi kita yang lagi urgent mungkin ya, tiba-tiba ada yang ngikutin atau ngintai gitu, itu langsung minta bantu aja gitu ya ke orang-orang yang lagi ya di tempat terdekat tuh, jangan sampai malah terlambat gitu keburu dia yang udah nyerbu gitu ya, nyerang kita duluan. Mungkin ada yang lagi? Boleh? Kalau misalnya kasus kayak catcalling gitu kan kita harus lebih bisa berani lagi gitu loh Buat negur. lebih tegas lagi kalau perbuatan dia itu salah, ngasih penegasan gitu loh. Jadi biar dia kayak kalau kita diem aja kan kayak dia tuh kesenengan, enakan gitu loh, kayak dibiarin aja gitu. Makin penasaran. Makin keterusan nantinya gitu sih. Mungkin kalau pencegahan yang catcalling juga bisa kita videoin biar kasih bukti gitu ya. Kalau misalnya pun kita mau ngelaporin, misalnya dia udah, kita sering lewat jalan tertentu, terus selalu ada dia gitu, nah terus dia nih selalu catcalling kita, nah itu mungkin bisa kita videoin buat jadi bukti, misalnya kita mau lapor gitu ke pihak berwajib. ya pihak berwajib, itu bisa juga kayak gitu, asal jangan disebarin ke media sosial gitu, jadi udah cukup buat bukti aja kayak gitu ya. Mungkin ada lagi penambahan kalian? Boleh? Aku juga mau nambahin lagi sedikit. Kita selain pakai pakaian tertutup, kalau misalnya kita nggak bisa bawa senjata atau gimana, karena di Indonesia kan, karena yang biasa bawa senjata kan udah cuma di Sumatera, takutnya kalau misalnya di sini di Pulau Jawa kita bawa senjata dikira kita orang jahat, Iya. ya kan, buat gitu kan. Ya menurut aku kayak kita pakai sesuatu, misalnya entah itu sepatu atau sabuk gitu, Yang ada di diri kita ya. kayak lagi Buat pertolongan pertama wajib apapun yang bisa sekiranya bisa buat jadi perlawanan, dilawan aja, jangan takut gitu ya. Terus mungkin juga bisa kabur langsung segera mungkin biar dia nggak ada jeda buat nangkep gitu ya. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung kegiatan nih. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, aku pingin dari kalian ada yang memberikan kritik atau pesan atau saran kalian dalam kegiatan ini atau dalam topik yang kita bahas hari ini gitu. Mungkin ada yang mau memberikan? Silakan. Boleh saudari Talida dulu. Mungkin dari pembahasannya mungkin nanti biar lebih menarik lagi gitu ya, yang lebih booming lagi biar kita semangat. Saudari Rizky. Yang pertama itu kesannya dulu ya. Kesannya itu seru banget, bisa ngobrol bareng-bareng, bisa dapet ilmu juga yang aku tadi awalnya nggak tahu, tapi bisa jadi tahu, jadi kayak asik banget. Aku bisa nambah ilmu, tapi dengan cara bareng-bareng, Sharing, atau ya. kumpul sama teman-teman, bisa saling ngasih pendapat, terus aku juga bisa berani buat ngomong di depan banyak orang gitu sebelumnya. Jadi kesannya itu kegiatan ini tuh seru banget dan bermanfaat banget buat aku sendiri gitu. Terus kalau pesannya dirasa juga udah cukup sih, udah seru gitu. Terus kalau misal saran, kalau sarannya juga sering-sering juga kita kumpul bareng kayak gini, Ngadain bimbingan kelompok lagi gitu ya. kita ngobrolin, bahas tentang hal-hal yang lebih menarik lagi gitu. Terakhir saudari Mila. Aku mau ngasih pesan ya. Aku seneng banget bisa sih ngelakuin bimbingan kelompok ini gitu loh. Jadi aku punya banyak informasi-informasi baru yang aku dapat dan dari gitu aku juga bisa kenal teman-teman yang lebih depannya. Jadi mungkin seru ya adanya bimbingan kelompok ini gitu. Sebelumnya terima kasih banyak nih sama teman-teman semua udah bersedia buat mengikuti kegiatan ini gitu ya. Teman-teman juga udah berani buat ngobrol, buat menyuarakan pendapat. Tadi teman-teman juga mulai pada aktif gitu, kayak mantap-mantap banget gitu ya. Oke teman-teman, jadi kan kita tadi udah bahas semua ya tentang topik kita nih hari ini, tentang diskusi kita hari ini. Kira-kira dari teman-teman ada gak yang mau usul untuk pertemuan kita selanjutnya, mungkin jam
jam berapa, di mana, kapan gitu. Boleh? Aku minta usul dari teman-teman nih. Boleh? Gimana? Menurut aku jedanya kayak 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, terus kayak bisa di aula auditorium. Auditorium ya, boleh. Kayak Kira-kira jam berapa nih? biar lebih efektif kayak pagi gitu, biar masih semangat. Biar semangat ya. Jam 10 lah. Sebenarnya Mungkin seminggu yang akan datang. seminggu yang akan datang ya. Terus tempatnya juga kayak bisa di tempat yang tidak suara biar Tenang gitu ya, biar kitanya juga relax juga untuk melakukan Ngobrolnya ya. Lebih fokus gitu. Tadi siapa yang menang tadi? Desti. Ya. Boleh Desti. Aku juga minggu depan lagi supaya kita juga bisa sering-sering ketemu, misalnya sebulan 4 kali atau sebulan 3 kali juga cukup, Ya. supaya kita itu juga membahas informasi-informasi yang terkini juga kan, jadi supaya nggak ketinggalan berita-berita juga, jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Solid juga Iya, gitu ya. bisa jadi kita yang tadinya nggak kenal, jadi kalau sering ketemu bisa akrab gitu. Jadi Wow. jadi kita sepakatnya nih minggu depan atau 2 minggu lagi nih? Minggu depan. Gak apa-apa ya minggu depan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi ya, topik yang sudah kita bahas tadi, aku ingin ngasih penguatan lagi nih bahwa teman-teman di sini kan udah tahu ya cara pencegahannya gitu, bagaimana kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Dan hal-hal itu aku harap ya teman-teman di sini bisa nih menerapkan dulu ke diri kita sendiri untuk aware sama diri kita sendiri, sama lingkungan kita sendiri. Dan mungkin jika ada teman-teman dari saudari-saudari yang terkena pelecehan gitu, teman-teman juga bisa aware gitu, teman-teman peduli sama mereka, untuk mereka jangan takut gitu untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau bisa juga mungkin teman-teman bisa bantu gitu ya, jika temannya ada yang kesulitan atau mereka merasa terkena pelecehan gitu, karena kita udah tahu nih ya cara pencegahannya, bagaimana penanganannya gitu ya. Ada banyak kayak Komnas Perempuan gitu, atau enggak yang lebih dekatnya dulu pihak berwajib gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu ya, mulai bersuara aja. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya emang orang lain belum, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Aku harap dari pertemuan ini teman-teman juga bisa lebih ceria lagi, lebih aktif lagi, lebih jangan takut lagi untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Jangan takut pendapat itu salah, itu jangan takut. Yang penting kita berani dulu untuk berpendapat gitu ya, karena pendapat-pendapat teman-teman ini kalau dalam bimbingan kelompok sendiri akan ditampung gitu ya. Teman-teman akan diberi wadah gitu untuk teman-teman berbicara. Jadi untuk benar atau salahnya itu kita belakangin dulu, karena di sini yang diharapkan kita bisa terjalin nih suasana yang harmonis, yang efektif, yang enak gitu ya. Dan teman-teman juga bisa enjoy gitu mengeluarkan pendapatnya tanpa harus ada paksaan, karena di sini juga kita sukarela ya untuk berpendapat. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah sampai di akhir kegiatan nih. Nah, sebelum aku menutup kegiatan hari ini, mari kita menutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Sebelumnya aku benar-benar berterima kasih banyak banget nih sama teman-teman semua ya yang di sini yang udah bersedia untuk melakukan kegiatan ini, dan berterima kasih banget teman-teman di sini udah berani berbicara ya. Oke, cukup dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baru. Amin. Aku tutup ya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam